kita akan perdalam lagi penggunaan persamaan pada cermin. Baik cermin cekung maupun cermin cembung, persamaannya sama, maka Ibu akan menjelaskan satu dari cermin cekung. Ingat, cermin itu selalu mempunyai titik fokus F dan titik pusat kelengkungan R. Jarak dari pusat cermin ke titik fokus disebut dengan jarak fokus. Jarak dari pusat cermin ke titik pusat kelengkungan disebut dengan jari-jari. Sebuah benda bisa berada di antara pusat cermin dengan fokus, pusat cermin dengan jari-jari, atau di belakang jari-jari. Ingat kembali bahwa posisi jarak benda yang berbeda akan menghasilkan bayangan yang berbeda. Misalkan saya tempatkan sebuah benda berupa lilin ada di antara pusat dengan fokus. Maka yang dimaksud dengan jarak benda itu adalah jarak dari pusat cermin ke benda. Dalam fisika, jarak benda disimbolkan dengan S. Nah, kemarin kita sudah bahas juga ketika sebuah benda ini ada di antara pusat dengan fokus, di manakah letak bayangannya dan bagaimanakah sifatnya? Ya, bayangan dari benda yang terletak di dekat cermin kurang dari fokus akan berada di belakang cermin. Bayangannya akan makin besar, tegak, dan ini adalah bayangan maya. Maka jarak dari cermin ke bayangan disebut dengan jarak bayangan, disimbolkan dengan S aksen. S aksen ini tentu sekali lagi akan bergantung dari jarak benda, dan sifatnya seperti apa bergantung dari cermin itu mempunyai fokus berapa. Maka akan ada hubungan antara jarak fokus, jarak benda, dan jarak bayangan. Hubungannya dinyatakan dengan persamaan matematis. 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kalau kalian ingin tahu dari mana rumusan ini berasal, silakan kalian bisa membuka literatur, membaca dari internet. Di sana akan ada penjelasan. Ibu tidak akan menjelaskan ini dari mana, tetapi lebih akan menjelaskan bagaimana penggunaannya. Ingat kembali bahwa F adalah jarak fokus, jarak dari cermin ke titik fokus, dan S adalah jarak benda, jarak dari benda ke cermin, sementara S aksen adalah jarak bayangan, jarak dari cermin ke bayangan. Kalau kita lihat di sini, bayangannya makin diperbesar, berarti kita juga bisa menentukan, menghitung berapa besar perbesarannya. Ada rumusnya juga atau ada persamaannya. Perbesaran bayangan simbolnya M. Dirumuskan dengan membandingkan antara H aksen dengan H. H aksen adalah tinggi bayangan, H adalah tinggi benda. Jadi kita bisa ukur tinggi bayangan, kita bandingkan dengan tinggi benda, itulah perbesaran bayangannya. Atau dengan cara lain, mencari perbesaran bayangan juga bisa kita cari dengan membandingkan antara jarak bayangan dengan jarak benda, S aksen per S. Tanda di sini lengkap persamaan ini adalah M sama dengan minus S aksen per S. Tapi tanda ini hanya digunakan sebenarnya untuk menentukan sifat bayangannya apa. Kalau kalian ingin tahu nilainya saja, maka tanda tidak perlu digunakan. Tapi kalian tetap harus mengingat bahwa tanda ini ada maksudnya. Ingat kembali bahwa untuk cermin cekung, fokus selalu berharga positif, dan cermin cembung fokusnya berharga negatif. Kemudian S jarak benda itu berharga positif bila bendanya nyata ada di depan cermin, dan berharga negatif bila bendanya maya di belakang cermin. Untuk kita tingkat SMP, kita hanya akan melihat benda itu dari arah sinar datang, benda ada di depan cermin.
Kemudian S aksen itu akan berharga positif bila bayangannya bersifat nyata, terbalik, ada di depan cermin. Dan S aksen bernilai negatif untuk bayangan yang maya, bayangan yang ada di dalam atau di belakang cermin. Kemudian untuk perbesaran bayangan M berharga positif bila bayangannya tegak dan berharga negatif bila bayangannya terbalik. Ingat kembali konsep perjanjian tanda ini. Nah, akan kita gunakan dalam pengerjaan soal tentunya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah benda setinggi 1 cm terletak di depan sebuah cermin cekung yang punya jari-jari kelengkungan 8 cm. Berapakah jarak dan sifat bayangan yang akan terbentuk jika benda diletakkan sejauh? Untuk soal A, benda ada 2 cm dari cermin, yang kedua 12 cm dari cermin. Nah, sekali lagi soal ini kita pahami dulu. Soal dalam bentuk kalimat ini kita pahami dulu. Kalau boleh saya gambarkan, soal ini benda setinggi 1 cm di depan cermin yang punya kelengkungan 8 cm, berarti dia punya jari-jari, jarak dari pusat ke kelengkungan adalah 8 cm. Dari sini kita akan tahu berarti, maka fokusnya berapa? Ya, fokus adalah setengah dari jari-jari, maka kita pasti akan tahu fokusnya adalah 4 cm. Oke? Kemudian ada benda setinggi 1 cm. Kalau saya punya benda tingginya 1 cm, diletakkan di mana? Lihat yang pertama, diletakkan 2 cm dari cermin. Maka kalau saya boleh gambarkan, berarti benda ini ada di mana posisinya? Ya, dia ada di antara pusat dengan fokus yang berjarak 2 cm. Kita tahu fokusnya 4 cm, maka pasti pada soal A dia berada di antara pusat dengan fokus. Sementara soal B dikatakan benda berada pada jarak 12 cm dari cermin. Kalau jari-jarinya saja 8 cm, pasti berarti untuk soal yang kedua benda ini ada di belakang jari-jari. Oke, sampai sini bisa dipahami. Yang menjadi pertanyaan adalah berapakah jarak bayangannya atau S aksennya? Yang kedua, apakah sifat bayangan yang terbentuk? Kalau sifat bayangan tanpa menghitung, kalau kita sudah paham konsep sebelumnya, kita sudah tahu pastinya. Ketika benda ada di antara pusat dengan fokus, maka bayangannya akan bersifat maya, diperbesar. Ketika benda itu ada di belakang jari-jari, semakin jauh dari cermin, maka benda itu bayangannya akan semakin kecil. Sifatnya adalah nyata, letaknya di depan cermin. Itu untuk sifat bayangannya, tetapi yang diminta adalah jaraknya, maka mari kita hitung bagaimana jaraknya. Kita selesaikan soal tersebut, kita ingat kembali bahwa tadi jari-jarinya 8 cm, maka fokusnya 4, kemudian tingginya 1 cm. Untuk soal A, jarak bendanya 2, soal B, jarak bendanya 12 cm, berapakah bayangan, jarak bayangan dan sifatnya. Oke, kita selesaikan dengan menggunakan rumus persamaan matematis. Ingat kembali rumusnya, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Oke, lalu kita tinggal memasukkan angka dari yang sudah kita data tadi. Fokus kita tahu 4, S untuk soal yang A kita tahu 2 cm. Kita kerjakan perbagian. Maka otomatis secara matematis dengan menggunakan aljabar matematika kita bisa mencari berapa S aksen. Maka saya tuliskan 1/4 sama dengan setengah plus 1/S aksen. Oke, dengan menggunakan aljabar matematika, Ibu tidak akan menjelaskan aljabarnya, maka bisa kita hasilkan, kita dapatkan nilai S aksen. Maka jangan lupa ya untuk menyamakan penyebutnya. Kita akan dapatkan terakhir 1/S aksen sama dengan minus 1/4. Dengan demikian S aksen sama dengan minus 4 cm. Oke,
Tadi tanda minus ini adalah menunjukkan sifat bayangannya. S aksen sama dengan minus 4 cm itu berarti bahwa bayangannya terletak di belakang cermin bayangan maya. Jaraknya 4 cm dari cermin. Maka S aksen minus 4 cm itu artinya bayangannya ada di belakang cermin sejauh 4 cm. Bagaimanakah perbesarannya? Kita bisa cari dengan menggunakan rumus, atau kalau kita sudah paham ya tidak perlu. Tapi baik bila kita menggunakan rumus seperti apa? M sama dengan minus S aksen per S. Tinggal kita masukkan saja. M-nya berarti minus min 4 dibagi 2, maka ketemu M-nya plus 2. Plus 2 kali. Apa arti plus? Plus adalah bayangannya tegak, sesuai dengan sifat tadi bayangannya maya. Kemudian 2 kali itu adalah perbesarannya, maka bayangannya makin diperbesar sehingga sifatnya tegak pasti maya dan diperbesar sesuai dengan pemahaman awal kita. Oke, itu untuk jawaban dari soal yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana bila bendanya makin jauh, berada pada jarak 12 cm? Bagaimanakah bayangan dan sifatnya? Kita masih menggunakan rumus yang sama, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Kita tentukan lagi F-nya 4, sekarang S-nya 12. Maka dengan menggunakan aljabar matematika, kita bisa mencari 1/S aksen sama dengan 1/4 min 1/12. Bila kita hitung maka menjadi 1/S aksen sama dengan 2/12. Sehingga S aksen, kita balik ya, 12/2, maka ketemu S aksen sama dengan 6 cm. Nah, apa arti S aksen sama dengan 6 cm? Artinya S aksennya bertanda positif, maka bayangannya itu nyata. Nyata berarti ada di depan cermin, ditangkap layar dengan jarak 6 cm di depan cermin. Lalu bagaimana sifat bayangannya? Kembali lagi, kalau kita sudah paham konsepnya, kita lihat ya, benda ini ada pada jarak 12 cm, berarti dia ada di belakang jari-jari. Masih ingat ketika benda ada di belakang jari-jari sifatnya seperti apa? Ya, dia akan bersifat nyata, terbalik, diperkecil. Apakah sesuai bila kita hitung dengan menggunakan rumus? Mari kita lihat. Perbesaran dinyatakan dengan S aksen per S minus S aksen per S. Kita masukkan tandanya untuk tahu sifatnya. Maka minus 6 dibagi S-nya 12. Maka ketemu M-nya sama dengan minus setengah kali. Nah, apa arti minus? Minus menunjukkan bayangannya terbalik, bayangannya nyata sesuai dengan prediksi kita. Kemudian setengah itu menunjukkan besarnya. Perbesarannya setengah kali, artinya nilainya kurang dari 1, menunjukkan dia diperkecil. Ingat, kalau diperkecil itu nilainya kurang dari 1, diperbesar nilainya lebih dari 1. Sekali lagi, tanda ini hanya menunjukkan sifat bayangannya, bukan menunjukkan angkanya makin kecil atau makin besar, tapi hanya sifat. Makin kecil atau makin besar dilihat dari angkanya. Maka terakhir kita katakan sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, diperkecil. Kira-kira seperti itu, semoga kalian menjadi lebih jelas.